Saudara-saudara yang terkasih, ya, dan masih ada waktu, ya. Kita membahas tentang keturunan Abraham yang lebih spesifik yaitu Ishak, ya, yang artinya tertawa tadi itu, ya. Ishak adalah salah satu tokoh penting dalam kitab Kejadian dan merupakan anak pertama Abraham dan Sarah. Ya, anak pertama Abraham dan Sarah dan satu-satunya anak dari Sarah. Karena Sarah melahirkan umur 90 dan Abraham hampir 100 tahun ketika memiliki Ishak. Ia memainkan peran penting dalam sejarah perjanjian Tuhan dengan umatnya dan dalam penjelasan tentang Ishak yang mencakup asal-usul kisah hidup dan perannya dalam Alkitab. Nah, Ishak ini memang tidak banyak diceritakan, ya. Kita bisa melihat kelahiran Ishak. Ishak lahir sebagai jawaban atas janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah yang sudah sangat lanjut usianya dan belum memiliki anak. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa meskipun Sarah sudah berusia 90 tahun, dia akan melahirkan seorang anak yang menjadi penerus perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 5 sampai 19, Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Kelahiran Ishak adalah keajaiban karena pada usia Sarah yang sudah tua, ini adalah keajaiban, mujizat. Jadi kalau ada orang yang bisa melahirkan di usia 90 tahun itu ya luar biasa sekali ya. Itu adalah Sarah. Tuhan membuatnya mengandung, Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Jadi beda selisih antara Sarah dan Abraham itu 10 tahun. Ya. Jadi Abraham pas 100 tahun itu kegenapan usia 100 tahun mendapat anak dari Sarah dan Sarah berusia 90 tahun. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nama Ishak sendiri berarti tertawa yang merujuk pada tawa kegembiraan Sarah ketika mendengar janji Tuhan bahwa dia akan melahirkan anak. Jadi Kejadian 18 ayat 12. Awalnya itu Sarah itu ya ketawanya itu karena tidak mungkin. Setelah itu dia ketawanya menjadi mungkin ketika dia ditegur oleh Tuhan. Kelahiran Ishak menjadi tanda kasih setia Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Ya, karena Sarah apa? Ya. Sarah yang mengikuti pola pikirnya itu dijungkir balikan oleh janji Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, pengorbanan Ishak, Kejadian 22. Salah satu kisah paling terkenal dalam kehidupan Ishak adalah kisah ketika Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak ya sebagai korban bakaran. Dalam Kejadian 22 Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak ke gunung yang akan ditunjukkannya dan mengorbankannya di sana. Inilah ketaatan Abraham. Mengikuti kehendak Allah. Apapun yang terjadi ya dia bersedia. Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan kecuali mengenai dialognya ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Dia dialog dengan Tuhan. Itu karena dia sangat mencintai Lot, mencintai anak-anak Lot dan istrinya, keluarganya di sana. Ya, makanya dia dialog. Bagaimana Tuhan kalau 50 orang baik tidak dihancurkan Sodom dan Gomora? 40 tidak, 30 tidak, 20 tidak, 10 tidak. 5 pun tidak sampai, hanya 4 orang aja orang baik di situ. Lot, istrinya dan 2 anaknya kan. Nah, tetapi dalam perintah Tuhan ini Abraham mengikuti kehendaknya Tuhan. Ya, meskipun ini adalah perintah yang sangat berat, Abraham menunjukkan ketaatan penuh kepada Tuhan dan bersedia mengorbankan anaknya. Meskipun Ishak adalah satu-satunya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Ingat, satu-satunya anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah Ishak. Namun pada saat terakhir ketika Abraham siap mengorbankan Ishak, Tuhan menghentikan tangan Abraham dan menunjukkan seekor domba sebagai pengganti korban. Peristiwa ini menjadi simbol iman yang luar biasa dan kesediaan Abraham untuk taat kepada Tuhan meskipun menghadapi pengorbanan yang sangat besar. Dalam tradisi Kristen, kisah ini juga dipandang sebagai simbol pengorbanan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Tuhan yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Maka pada masa Prapaskah ini kita terus merenungkan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita dan seluruh alam semesta. Yang ketiga, pernikahan Ishak. Nah, kita lihat ya, Abraham ini adalah seseorang yang tunduk terhadap perintah Allah dan tunduk terhadap tradisi. Tradisi dari budayanya ya, Kejadian 24. Ya. Setelah kejadian pengorbanan yang hampir terjadi, Ishak tumbuh dewasa dan menikah dengan Ribkah atau Rebekah, seorang wanita yang dipilihnya oleh Tuhan untuknya. Kisah pernikahan Ishak atau Rebekah atau Ribkah sangat berkesan karena diceritakan bahwa Abraham mengutus pelayannya untuk mencari istri bagi Ishak dan keluarga Abraham. Bukan dari bangsa Kanaan loh. Ya, karena memang Abraham
walaupun tinggal di daerah Kanaan, tetapi karena cara hidup bangsa Kanaan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Abraham. Jadi Abraham tuh melihat iman. Jadi dia bukan melihat cantiknya. Pelayan itu bertemu dengan Ribkah di sumur dan Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah calon istri yang tepat untuk Ishak, Kejadian 24. Jadi pada waktu itu ada petunenya disuruh dulu, ya kan? Utusan. Ribkah atau Rebekah menerima undangan untuk menikah dengan Ishak dan mereka menikah yang kemudian menghasilkan dua anak kembar, Esau dan Yakub. Nah, ini anak kembar Esau dan Yakub. Dan ingat, ya, Ishak ini monogami, tidak ada istri lain lagi, ya. Jadi hanya Ribkah itu saja dan hanya mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Nah, yang keempat, kehidupan dan peran Ishak dalam perjanjian. Ishak adalah penerus perjanjian Tuhan yang dimulai dengan Abraham. Ketika Abraham meninggal, Ishak menerima berkat Tuhan dan perjanjian yang telah diberikan kepada ayahnya. Meskipun peran Ishak dalam kitab Kejadian tidak sebanyak Abraham, dia tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah umat Israel. Tuhan memberkati Ishak dengan banyak anak dan kemakmuran. Nah ini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Ishak diberkati dengan banyak anak dan kemakmuran. Kata banyak anak itu nanti didapatkannya dari Yakub dan Esau. Berikutnya kisah Esau dan Yakub. Ishak memiliki dua anak laki-laki, Esau dan Yakub, yang kelahirannya tercatat dalam Kejadian 25. Esau adalah anak sulung yang lahir lebih dulu, namun Yakub yang lahir kedua, kemudian mendapatkan berkat utama dari ayahnya meskipun melalui tipu daya bersama ibunya, Ribkah atau Rebekah itu tadi. Jadi ingat ya, itu suatu hal yang perlu dicatat. Ketika Ishak ingin memberikan berkat kepada Esau, Ribkah membantu Yakub menyamar sebagai Esau untuk menerima berkat tersebut. Kejadian 27. Meskipun perbuatan itu penuh dengan konflik dan tipu daya, itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk meneruskan perjanjiannya kepada keturunan Yakub yang nantinya dikenal sebagai bangsa Israel. Lalu yang kehidupan akhir Ishak. Nah, Ishak hidup hingga usia 180 tahun ya. Jadi cukup panjang usianya. Kejadian 35 ayat 28 sampai 29. Ketika Ishak menjelang akhir hayatnya, dia mengarahkan berkat-berkat terakhirnya kepada anak-anaknya, terutama kepada Yakub. Ishak akhirnya meninggal di usia yang panjang dan dimakamkan bersama istri pertamanya Rebekah di Gua Makpelah, tempat peristirahatan keluarga patriark, yang juga makam Abraham dan Sarah. Jadi, ketika Sarah meninggal di Makpelah itu, ya, Abraham juga dimakamkan dengan Sarah. Lalu setelah itu, ya, istri yang paling utama itu dimasukkan lagi, yaitu Ribkah, ya, ke dalam makam itu, karena itu adalah menantu utama dari Abraham. Dan akhirnya, ya, Ishak pada usia 180 tahun. Nah, Ishak adalah tokoh penting dalam sejarah perjanjian Tuhan dengan umatnya. Sebagai anak yang lahir dari janji Tuhan, dia menjadi penerus perjanjian yang dimulai dengan Abraham. Kehidupannya mencerminkan tema kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya, serta pentingnya ketaatan dan iman kepada Tuhan, yaitu ketaatan dan iman lagi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Meskipun tidak sepopuler ayahnya Abraham atau anaknya Yakub, Ishak tetap memainkan peran penting dalam meneruskan garis keturunan yang akan membentuk bangsa Israel. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Yang memang hari ini tidak ada tanya jawab, tetapi kita masih akan, ya, pada tahun-tahun ini kita akan membahas kitab Kejadian, ya. Tadi kita sudah menyinggung Nuh sebentar, lalu Abraham, lalu Ishak. Nah, lalu untuk pertemuan selanjutnya, ya, itu tentang Yakub, ya. Semoga kita tahu ketaatan dan iman itu adalah sesuatu bentuk yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami telah memasuki pekan Prapaskah yang ketiga, pekan Prapaskah yang kedua. Semoga dalam mempersiapkan masuk lagi ke pekan Prapaskah yang ketiga, kami selalu merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus dalam jalan salib yang kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan menjadi tanda bahwa ketaatan dan iman adalah suatu paket anugerah yang berasal daripada-Mu. Berkatilah para istri-istri kami, para anak-anak kami, para cucu kami, para menantu kami, para saudara-saudari kami, para orang tua kami, para orang-orang yang kenal dan kami kasihi, agar selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Kami mohon pengampunan-Mu, berkat daripada-Mu untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan juga kami mohon berkat agar berkat-Mu juga menyertai orang-orang yang menganggap kami bersalah.
Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tempat ini, yang mengalami kesulitan dan sangat sulit untuk hadir dalam hadirat-Mu. Semoga dengan kasih-Mu mereka dapat kembali bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.